Terima kasih Yesus.
Shalom.
Setiap pujian yang kami naikkan kepadamu adalah penyembahan, penghormatan dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Tibalah saat dan waktunya bagi kami untuk kami menerima berkat dari firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman Allah yang sempurna, sehingga kebenaran-Mu sampai kepada setiap kami. Roh Kudus, berikanlah hikmat, sehingga kami dapat mengertinya dengan baik. Dengan kami mengerti dan memahami firman-Mu, kami memiliki kekuatan untuk dapat pula melakukannya. Waktu ini adalah waktu Tuhan bagi kami untuk beracara, melaksanakan apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan bagi kami. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Duduk Bapak Ibu saudara sekalian, salam. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab di handphone ataupun tab, bisa lihat di depan dan kita baca bersama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini menceritakan tentang kisah kedatangan, kehadiran Roh Kudus kepada umatnya. Kehadirannya itu memungkinkan kepada setiap mereka yang menerima mengalami kebebasan dari rasa gelisah dan gentar. Kemarin hari Jumat itu Bapak Lukas itu di pekerjaan tiba-tiba pusing kepalanya. Setelah dicek di rumah, di klinik Hamid Handoyo, rupanya tekanan darahnya itu 150/110. Jadi disuruh pulang. Sebenarnya dia dikasih rujukan harus masuk di rumah sakit, masuk IGD, tapi dia tahan sampai tadi malam jam 4.20 itu menghubungi kami karena nomor saya matikan karena sedang dicas, lalu menghubungi istri. Istrinya bilang, Pak Lukas ini tangannya agak tebas, kakinya juga agak tebas. Lalu saya dengan Yason tadi antar ke Siloam, sekarang sedang dirawat. Saya lihat kemarin baru kami mengerjakan proyek besar, itu membuat penetasan telur itu rencananya. Belum jadi, dia sudah kabur duluan. Dan membuat banyak orang gentar gelisah. Bapak Galindi baru keluar dari rumah sakit.
Keadaan ini sungguh tidak bisa diprediksi. Di Lampung hujan terus-menerus tidak pernah berhenti. Keadaan ini mulai kacau, Bapak Ibu Saudara. Pesan ini sebenarnya mengindikasikan, memberikan pengertian kepada kita bahwa dunia dan segala macam yang ditawarkan kepada kita pada akhirnya hanya berujung kepada rasa gentar dan gelisah, membuat kita takut, membuat kita was-was dan seterusnya. Tidak ada jaminan rasa aman sedikit pun bagi dunia. Itu sebabnya di dalam ayat 27, Salom yang ditinggalkan bagi kita orang percaya, damai sejahtera itu adalah pengharapan satu-satunya bagi kita. Dia tidak hanya sekedar ucapan perkataan yang terlontar lalu hilang terbawa oleh angin. Itu adalah janji yang memang betul direalisasikan bagi mereka yang percaya. Sementara dunia, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah memberikan jaminan seperti ini. Hanya PHP memberikan harapan palsu. Kemarin lihat kisah di IG-nya Ashanti, suami istrinya dari Anang Hermansyah. Itu termasuk salah satu orang yang akan ditipu besar-besaran. Ini seorang ibu datang dari Malaysia. Di Jawa Timur sudah dijanjikan sekian triliun, tapi untuk uang itu keluar harus mengirim uang 25 sampai 150 juta. Yang ditipu itu bukan orang ecek-ecek. Yang ditipu itu adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Orang sekarang begitu mudah terhipnotis oleh karena sebuah perkataan, oleh karena sebuah ucapan. Kelihatannya manis, menyenangkan. Saya pernah kena tipu lewat handphone. Bapak dapat hadiah sekian begitu. Pertama-tama sebelum peristiwa ini booming, saya merasa wah ini kesempatan, berkat dari Tuhan begitu. Kita tidak sempat terkena begitu. Tetapi pada akhirnya kita mendapatkan itu hanya peristiwa-peristiwa atau isapan jempol. Hanya berita hadiah yang alam untuk menipu kita dan seterusnya. Saya coba sampaikan, membandingkan peristiwa demi peristiwa ini, bahwa sungguh memang damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita yang bersifat permanen itu adalah damai yang sejati. Dia damai yang unik. Dia damai yang memberikan kepastian. Dunia memberikan damai hanya sekedar berakhir kepada rasa gelisah dan gentar. Hanya itu yang ditawarkan kepada kita. Meskipun untuk sesaat rasanya manis, nikmat, indah, tetapi berakhir kepada kegelisahan. Itu yang dunia berikan kepada kita. Maka sekarang ini adalah waktunya, Bapak Ibu Saudara,
bagi kita untuk mulai berpikir jauh ke depan. Mari kita lebih memfokuskan perkara-perkara surga, tentang ibadah, tentang melakukan firman dan ketetapan-ketetapannya, dan melalui Roh Kudus yang memberikan damai kepada kita itu. Hanya itu menurut saya yang pasti. Sebab Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus melalui Roh Kudus itu adalah damai sejahtera yang permanen, yang tidak terkait dengan hubungannya situasi yang kita alami. Kemarin keluarga Bapak Kelvin minta tolong untuk ibadah di rumahnya beserta dengan orang tuanya. Ketika masuk turun dari kendaraan, saya lihat ke depan. Di depannya itu kelompok komunitas paranormal. Hanya di jalan, rumahnya berada di situ, rumahnya di sini. Terus di samping kirinya itu ada kelompok Buddhis dan seterusnya. Waktu saya masuk, saya tanya, ada pengaruh enggak, Pak? Oh, pengaruh apa? Di depan kan ini komunitas paranormal. Oh enggak, kami senang kok, kami sukacita. Oh iya. Jadi rupanya keadaan sekitar tidak pernah memberikan dampak yang negatif kepadanya. Sesungguhnya seperti inilah damai sejahtera dari Allah itu, yang diberikan kepada kita tidak tergantung kepada kondisi, yang tidak digantungkan kepada situasi. Dia mengatasi segala situasi yang ada. Itu adalah damai sejahtera dari Allah kepada gerejanya, yang dijanjikan kepada umat-umatnya. Damai yang tidak pernah dipengaruhi oleh waktu. Contoh klasik saja yang pernah kita alami. Tanggal tua saja, tanggal 20 mulai hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan sesama kan mulai goyah. Oleh karena apa? Persediaan menipis, listrik belum dibayar, tagihan A, B, C, D, E belum dibayar. Lalu ada masalah ini, masalah itu, terganggu damai sejahtera kita. Hubungan suami istri mulai retak, mulai marah, ngomongnya mulai kasar, ngomongnya mulai tidak teratur, tidak beraturan, loncat sana, loncat sini. Sekarang ditanya 5 menit lagi ditanya, 2 menit lagi ditanya. Terus begitu. Terjadi perdebatan, terjadi gesekan. Kenapa? Kedamaian kita ditentukan oleh situasi. Tangga mudah waktu kita mendapatkan amplop, bukan amplop kosong, di dalamnya ada isinya. Bukankah spontan lalu mulut kita melebar tersenyum? Rasanya bahagia. Rasanya senang, hubungan suami istri, mami, papi, saya. Tanggal 20, mohon maaf, jadi berubah kembali. Bukankah demikian situasinya? Tetapi saya katakan begini, damai sejahtera Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan sekitar. Ketenangan itu bersifat permanen berdasarkan janji
pemulihan yang dari Allah secara sepihak kepada kita. Damai sejahtera Allah itu terkait dengan pemulihan dengan Allah, rasa aman, keadaan yang stabil di tengah situasi, di tengah keadaan yang tidak baik, kita tetap mengalami sejahtera. Ini adalah ciri khas daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan itu bukan hanya sekedar sebuah perjanjian, tetapi itu telah dilimpahkan, diberikan dalam perjanjian lama. Yesaya pasal yang ke-9. Coba kitabnya Yesaya 9. Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Ya, ayat 6 saya baca demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Firman Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Jadi dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 jelas, damai sejahtera itu sudah tampil, sudah ada. Dan pada masa kini dia sudah siap, itu ada keberadaannya. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 36. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-36 untuk menunjukkan kepada kita sebuah bukti bahwa Roh Kudus itu hadir, ada di tengah-tengah kita. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi damai sejahtera itu tampil ada juga pada masa kini. Sebagaimana Yesus hadir di masa depan, Ia juga hadir pada masa kini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita yang percaya kepada Tuhan tidak menikmati itu, tidak mengalami damai sejahtera itu. Persoalannya hanya kita menganggap bahwa kesulitan, tekanan itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi, porsinya menjadi berlebih daripada damai sejahtera itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting hari ini untuk kita menikmati damai sejahtera dari Allah. Khususnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, pernyataan ungkapan jangan gelisah hatimu, itu sebenarnya diucapkan juga pada ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini merupakan sebuah perintah yang permanen, sebuah perintah yang baru. Tidak ada alasan bagi orang-orang yang percaya kepadanya untuk meniadakan prinsip kebenaran ini, bahwa Dia adalah damai sejahtera kita.
Ungkapan ini merupakan sebuah perintah di mana harus kita nikmati, harus kita rasakan damai sejahtera itu. Nah, maksud pernyataan ungkapan jangan gelisah, saya coba mencatat beberapa pengertian yang menurut saya penting untuk kita mengerti dengan baik. Pertama, damai sejahtera itu dimaksudkan untuk pemulihan hubungan dan kasih. Damai sejahtera Allah yang ditinggalkan, diberikan, dilimpahkan bagi kita, dicurahkan bagi gerejanya itu adalah dimaksudkan untuk pemulihan hubungan dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam perjalanan hidup kita ada gesekan, ada masalah yang membuat hubungan kita menjadi renggang. Sehingga karena kita berangkat dengan karakter yang berbeda, saling mempertahankan nilai-nilai kebenaran diri sendiri, sehingga prinsip ego itu menjadi lebih penting dan punya kedudukan tinggi di dalam hidup kita. Yang kita butuhkan bagi kita adalah damai sejahtera itu, sebab dialah pemulih hubungan dengan kasih. Kalau rumah tangga dipulihkan hubungannya, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, pasti Anda akan menikmati kenikmatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab damai sejahtera itu untuk pemulihan hubungan antar sesama kita. Pemulihan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, sebab menjadi acuan berkat bagi kita. Sehebat-hebatnya kita menjaga Bapak Ibu dengan kekuatan kita untuk memulihkan hubungan dengan sesama, yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Damai dari Allah yang menguasai hati dan pikiran kita itulah yang akan bekerja dan memulihkan hubungan kita. Yang kedua, maksud ungkapan jangan gelisah dan gentar hatimu adalah bahwa damai sejahtera itu adalah damai yang sifatnya damai antara satu dengan yang lainnya, damai satu sama yang lain. Kalau kita melihat orang yang sedang bermasalah dengan kita, bukankah ketika kita berpapasan kita melihatnya juga empet? Empet itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak melihatnya itu enak. Termasuk dengan siapa saja. Kalau sedang berkonflik, emosi ini memuncak, melihat siapa saja kelihatannya enak. Ada joke anekdot. Kalau naik angkot katanya, kalau naik angkot itu jangan lihat ke depan, jangan lihat mobil lalu lalang, itu jadi pusing, bisa mabuk, bisa muntah pada akhirnya. Solusinya satu, lihat supir. Kalau mau duduk di depan, lihat supir. Katanya cuma tapi nggak muntah. Silap katanya, tapi nggak muntah. Nah, itu hanya joke bercanda. Tapi maksud
maksud saya adalah begini. Damai itu membuat satu sama lainnya mengalami sejahtera. Nah, ini kalau saya punya hutang, lalu saya melihat orang yang saya pintangi, saya sejahtera, nah itu bukan damai sejahtera. Harusnya gelisah. Lihat bapak ini, keluarga ini, gelisah, saya punya hutang. Tapi kalau saya punya hutang, melihat orang yang menghutang kita rasanya ada damai, sejahtera, nyaman. Kita damai, dia 4, dia 6. Harusnya damai sejahtera Allah membuat saya damai, pihak lain juga mengalami damai. Itu damai yang salah, maksud saya keterangannya. Bapak Ibu Saudara, pastilah begini, damai sejahtera yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita membuat orang lain juga mengalami damai. Ada sebuah hubungan timbal balik yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mempercayai begini. Inilah waktu dan saatnya bagi kita anak-anak Tuhan untuk konsen pada bagian ini. Mempercayai bahwa damai sejahtera Allah itu ada bersama dengan kita. Mari kita munculkan nilai-nilai kebenaran, bahwa sukacita kita tidak tergantung oleh situasi dan keadaan, di mana dunia yang memberikan kepada kita tidak seperti damai yang diberikan dunia kepada kita. Damai yang diberikan dunia kepada kita hanya membuat pada akhirnya gentar dan gelisah. Tetapi damai sejahtera dari Allah menghilangkan segala kegetaran dan ketakutan hidup kita. Dan itu telah dinyatakan kepada gereja, kepada umatnya dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kepada Anda dan saya juga. Nikmatilah damai sejahtera dari Allah. Sebab damai sejahtera Allah tidak tergantung kepada kondisi yang kita alami di sekitar kita. Jadi apapun yang kita alami, dia ada di atas segala-galanya. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala, melampaui segala permasalahan, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan itu telah dicurahkan kepada setiap kita. Saya berdoa biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam seluruh hidup kita, dan damai sejahtera Allah itu benar-benar tinggal menguasai hidup kita, sehingga kondisi yang tercipta, keadaan yang terjadi ini tidak membuat kita cemas dan gentar, tetapi kita tetap terkendali dengan aman di dalam damai sejahtera Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami syukuri segala perbuatan dan keajaiban Tuhan bagi kami. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menentu yang kami alami hari ini, kami membutuhkan pekerjaan Roh-Mu yang mendatangkan damai dan sejahtera. Kiranya setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menyimpan kebenaran Allah, kami bersama dipuaskan oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah tinggal bersama dengan kami. Saat kami mengalami kesulitan, saat kami mengalami masalah,
di dalam seluruh hidup kami. Kendalikan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Shalom dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan mengawali setiap hati dan pikiran kami, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Meski ada banyak kekurangan dan kelemahan kami, tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus, penghibur penolong, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami adalah cukup bagi kami untuk kami mampu berjalan dan mengatasi segala kegentaran, ketakutan yang ditawarkan oleh dunia kepada kami. Pagi hari ini kami buka untuk Engkau melawat dan bekerja bagi setiap kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran bekerja dengan limpah bagi kami sekalian. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk mengasihkan antara kita berikan persembahan kita yang 1, 2, 3. Saya mengambil kebesaran Tuhan. Sebelum kita menjalankan persembahan kita bersatu kembali di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan yang baik. Kami memberikan persembahan kami Bapa, berkatilah persembahan kami ini menjadi duka yang harga ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan Kau memberkati tangan yang tidak bisa memberi Bapa. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan
Pengumuman disampaikan bagi jemaat sekalian dan anak-anak muda. Bagi yang belum dibaptis, silakan mendaftarkan diri untuk baptisan, karena kita akan mengadakan baptisan ya. Sampai hari ini belum ada data yang masuk. Saya tunggu sampai minggu depan. Kemudian minggu pertama ada penyerahan anak. Minggu pertama ada penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menyerahkan anaknya kepada Tuhan, mari kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Untuk selanjutnya, kegiatan masih vakum ya, sampai waktu belum ditentukan ya. Jadi ibadah kita tiap hari Minggu masih seperti ini. Tapi untuk anak-anak youth, mereka sudah punya kegiatan berjalannya hanya obras setiap malam Rabu. Mereka jam 7 malam. Rabu malam. Itu mereka selalu ada di gereja sharing tentang firman Tuhan ya. Jadi mari saling mengisi. Kemudian anak sekolah minggu setiap jam 8 ada di sebelah ya, ada di pastori. Kemudian hanya ibadah setengah jam saja untuk anak-anak sekolah minggu. Lalu mereka yang mengajar kembali ke gereja untuk mengikuti ibadah. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir, yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik. Kiranya Tuhan menolong mereka sekalian. Mari bersama kita berdiri. Segala puji hormat syukur segala lawatan dan pertolongan Tuhan dalam serangkaian ibadah kami. Kiranya nama-Mu disanjung dan ditinggikan dalam ibadah kami Tuhan, baik melalui pujian, melalui persembahan-persembahan kami, baik melalui firman Tuhan yang telah kami dengar. Semuanya mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan yang menjamah dan melawat mereka satu persatu. Tuhan yang menyatakan penjagaan dan perlindungan bagi mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan dalam proses pemulihan dari sakit. Bapak Galinggi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jemaatku yang lain, baik ibu aku cabut, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Bapak Abeng, Bapak Sinhal, Bapak Andi Sanjaya, Kau lawat mereka dalam nama Yesus. Teringat akan kami Bapak Lukas yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam, Tuhan pun yang menjamah dalam nama Yesus. Demikian kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang melimpahkan segala berkat kepada kami melalui rumah tangga, melalui pribadi-pribadi,
sebagai orang tua, sebagai anak, kami percaya Tuhan yang memberkati kami sekalian. Di tengah-tengah wabah virus corona di sekitar kami, Tuhan tolonglah kami. Engkau sebagai perisai dan benteng bagi kami, yang melindungi kami sekalian. Lepaskan kami dari segala yang jahat. Segala yang terbaik yang datang dari Tuhan ada bersama dengan kami. Diberkati pemerintahan bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal, roh takut akan Tuhan juga menyertai mereka. Gereja di tempat ini pun Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan dimanapun yang menyanjung dan meninggikan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Berikan kemampuan kepada para hamba-hamba Tuhan dalam melayani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan